Kita akan kembali bergabung bersama rekan Nadia Valeri di gerbang tol Cikampek Utama dan juga Bayu Pradana di jalur selatan Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Kita ke Nadia Valeri di Cikampek terlebih dahulu. Nadia, bagaimana pantauan arus balik pada siang hari ini? Selamat siang, Benedetta Wilson dan Jawa Merah. Untuk pantauan situasi arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek, arah arus balik ke Jakarta hingga siang hari ini terpantau ramai lancar, namun tetap kondusif. Berbeda situasinya jika dibandingkan dengan kondisi pada Jumat pagi kemarin yang sempat terjadi kemacetan, antrian panjang kendaraan karena peningkatan jumlah volume kendaraan untuk arah arus balik pada pekan arus balik Lebaran 2022 ini. Untuk keramaian ataupun antrian kendaraan ini, Benedetta Wilson dan juga Mersa sudah dicairkan menggunakan skema rekayasa lalu lintas berupa penerapan sistem satu arah ataupun one way yang sudah resmi diberlakukan pada pagi hari tadi, tepatnya dimulai pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Ini dimulai dari ruas tol Jawa Semarang, tepatnya dimulai dari gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414 hingga ke gerbang tol Halim ataupun ruas tol Cawang Halim ini pada kilometer 3+500. Dengan adanya penerapan sistem satu arah dari mulai ruas tol Jawa Semarang hingga tol Cawang Halim ini, Benedetta Wilson dan juga pemirsa, diharapkan untuk arah arus balik Lebaran 2022 ini dapat berjalan lebih kondusif, dan untuk estimasi perkiraan waktu tepat dari Kali Kangkung menuju ke Palimanan dan juga Cikampek ini dapat ditempuh dalam waktu 5 jam 30 menit saja. Untuk pemberlakuan skema rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah ataupun one way ini diberlakukan karena hasil evaluasi pada arus mudik Lebaran 2022 kemarin. Skema ini dianggap efektif untuk mencairkan antrian kendaraan pada lajur bebas hambatan ataupun ruas tol, terutama di jalur tol Jakarta Cikampek ini yang memang pada puncak arus mudik Lebaran kemarin ini sempat terjadi antrian panjang kendaraan bahkan mencapai 10 km. Untuk jumlah volume kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek ini, Benedetta dan juga Wilson, saat ini memang sudah mulai meningkat secara signifikan, di mana data pada malam hari tadi tercatat ada sebanyak 110.000 kendaraan yang melintas untuk arah arus balik ke Jakarta. Padahal untuk Jumat malam ini diprediksi bukan menjadi arus balik Lebaran, namun nanti puncaknya diprediksi akan jatuh pada Minggu 8 Mei 2022, sehingga diperkirakan nanti untuk angka dari 110.000 ini masih akan mengalami peningkatan hingga malam hari nanti dan juga hingga Minggu malam 8 Mei 2022 mendatang. Karena itu, Benedetta Wilson dan juga pemirsa, diharapkan untuk para pengendara yang mengarah di lajur sebaliknya ataupun dari arah Jakarta menuju ke Bandung ataupun ke Cirebon dan juga ke Jawa Tengah untuk dapat mencari jalur alternatif ataupun mencari jalur pantura. Ada sejumlah skema pengalihan arus lalu lintas yang sudah disiapkan oleh Korlantas Polri, dan ini juga akan disosialisasikan kepada masyarakat karena diharapkan masyarakat tidak menunggu di jalan tol untuk pemberlakuan one way ini, sebab ini juga belum dapat dipastikan kapan akan berakhirnya, mengingat volume kendaraan untuk arah arus balik ini masih sangat deras dan juga masih mengalami pertambahan ataupun penambahan setiap jamnya secara cukup signifikan, sehingga diharapkan untuk arah kembali ke Jawa Tengah ataupun ke Bandung dan juga Cirebon dan sekitarnya, para pengendara ini untuk dapat melewati jalur arteri ataupun jalur alternatif dan tidak menunggu di jalan tol, sebab nantinya pemberlakuan sistem satu arah ataupun one way ini masih diperkirakan akan terus berlangsung bahkan hingga Senin dini hari 9 Mei 2022 mendatang. Benedetta Wilson. Baik, terima kasih Nadia. Selanjutnya kita ke Bayu Pratama yang ada di jalur Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat siang Bayu, bagaimana saat ini situasi arus balik di sana Bayu Pradana? Ya, Wilson dan Benedetta, sejumlah titik dan juga sejumlah waktu masih terlihat kepadatan di jalur selatan. Di antaranya tempat kami melaporkan saat ini yaitu di Lingkar Gentong, di mana kepadatan masih terjadi beberapa kali. Di antaranya pada pagi tadi, bertepatan pada dini hari, kepadatan yang cukup menumpuk ini terjadi di Lingkar Gentong. Di mana di sebelah saya adalah lajur dari arah Tasikmalaya yang ada di depan saya menuju ke arah Bandung yang ada di belakang saya. Ini hari tadi kami melihat ada kepadatan yang cukup parah, di mana kendaraan tidak bisa bergerak, di mana di lajur Tasik menuju ke Bandung sendiri ini sampai digunakan dua lajur oleh para pengendara. Sementara ditambah lagi satu lajur dari arah Bandung menuju ke Tasik ini juga dipadati oleh kendaraan pada dini hari tadi. Meski demikian, perlahan ini telah diurai. Kami bisa melihat bahwa kendaraan ini bisa melaju dan memang dapat dikatakan kondisi kemacetan yang ada di jalur selatan jika dibandingkan dengan hari kemarin ini jauh lebih baik.
dan kepadatan ini hanya terjadi hingga kilometer, tidak sepanjang kemarin dan cepat terurai. Memang ada upaya yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat diantaranya yaitu dengan mengalihkan arus lalu lintas melewati Singaparna lalu ke Garut untuk membagi volume kendaraan. Memang tercatat kemarin kepadatan kendaraan yang melakukan arus balik atau dari arah Tasik hingga menuju ke Bandung ini mencapai 40.000 sedikitnya. Belum lagi kemarin ditambah oleh kendaraan warga lokal yang juga masih memanfaatkan waktu liburan mereka untuk mengunjungi sejumlah tempat wisata. Dan melihat hal ini, Polda Jawa Barat ini segera mengupayakan sejumlah hal seperti pengalihan arus lalu lintas, lalu juga adanya buka tutup sementara. Dan juga ada beberapa titik yang masih harus diwaspadai apabila Anda akan melakukan perjalanan arus balik dalam waktu dekat ini, pemirsa, di antaranya yaitu titik yang rawan kemacetan seperti Ciawi, lalu juga Malangbong yang memiliki aktivitas yang cukup padat sehari-harinya, dan juga titik rawan kecelakaan seperti Lingkar Gentong yang memiliki tanjakan, lalu juga tikungan, di mana kerap sekali, banyak sekali kendaraan para pemudik ini mengalami kerusakan sehingga tidak bisa menanjak di tanjakan Gentong, lalu akhirnya menutupi lajur yang ada. Di tanjakan Gentong ini juga mengalami pengecilan lajur sehingga biasanya para pengendara ini harus memperlambat kendaraan mereka dan akhirnya ini berpotensi untuk membuat kemacetan. Wilson dan Deta. Baik. Terima kasih Bayu atas laporannya. Sebelumnya ada Nadia Valeri. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.